masih sangat fokus orang-orang di kita ini bahwa seolah-olah pembangunan itu infrastruktur. Padahal kan bukan soal itu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal desa, soal perkembangannya, soal masalahnya apa yang terjadi dulu dan yang sekarang hingga saat ini. Nah, di studio podcast Kaligane Rara Cebon ini sudah hadir. Ini seorang kawan saya dulu waktu sama-sama kuliah di Manado atau merantau di Manado ya. Kemudian hari ini menjadi orang yang sangat sibuk. Kalau saya lihat dari perjalanannya lebih banyak ke pedalaman, ke Papua, ke Indonesia Timur lah. Dan untuk lebih jelasnya mungkin beliau akan memperkenalkan diri, termasuk dengan jabatannya sekarang gitu ya. Karena saya sendiri juga kadang tidak tahu, mungkin karena tidak penting juga untuk saya jabatannya beliau, karena yang utamakan nama beliau adalah teman, sebagai teman, dan tidak melihat jabatannya apa gitu. Silakan Kang Irman Melandi. Baik, terima kasih Kang Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, baru kita kontak-kontakan langsung diskusi dan diminta untuk menceritakan apa yang sedang dilakukan gitu kan. Ya, saya Irman Melandi. Memang kalau sehari-hari orang menyebutnya salah satu penggiat atau malah bukan penggiat sih Kang. Saya itu pelaku. Karena saya adalah salah satu direktur utama Badan Usaha Milik Desa, atau lebih namanya itu Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Pancamandala di Tasik, di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kenapa memang saya selalu itu jadikan dasar gitu kan? Karena memang untuk membumikan apa yang sedang saya lakukan, itu saya harus menjadi bagian dari satu entitas yang selama ini dibentuk oleh undang-undang desa. Jadi bukan hanya ngomong ya? Ya, bukan hanya ngomong gitu. Jadi bagaimana memperhatikan dan memastikan bahwa pasal per pasal di undang-undang desa itu bisa dijalankan sehingga mewujudkan sebuah harapan yang besar gitu kan. Kenapa undang-undang desa itu dinantikan oleh orang-orang desa? Bisa juga di tempat atau di kampung halaman Anda juga jadi percontohan undang-undang desa ini. Ya, betul. Jadi kan kita harus punya ini, Kang Im. Satu hal yang menarik itu mestinya adalah kita punya gagasan. Dan gagasan itu harus diamalkan, harus dipraktekkan gitu. Nah, saya selalu mempraktekkan itu. Yang pertama kali itu adalah di tempat saya sendiri. Di tempat di mana saya lahir, di mana saya besar, dan di mana saya memang mulai mengetahui bahwa permasalahan Indonesia itu tidak jauh-jauh amat gitu kan. Tidak perlu saya harus ke Papua, tidak ke Sulawesi dan segala macam. Tapi ada di sekitar kita yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Barat, di bagian selatan. Itu juga salah satu yang mesti kita bereskan gitu kan. Ternyata undang-undang desa itu mencakup itu gitu kan, bukan menyelesaikan ya karena proses ini, tapi mencakup itu gitu, ruang lingkupnya untuk diselesaikan di sekitar kita. Bagaimana alamnya bisa utuh, bagaimana menghasilkan padi yang baik, bagaimana bisa kesehatan dan segala macamnya, itu kan juga masih bagus gitu. Nah, ini yang banyak yang tidak digali gitu. Nah, undang-undang desa itu sebenarnya itu ada satu hal yang menarik, itu adalah hak asal usul tadi. Jadi memungkinkan kita bisa mengetahui potensi dan kekuatan kita gitu kan sebelum Indonesia ini terbentuk. Maka desa itu sudah punya kewenangannya gitu, sudah punya keahliannya gitu kan. Nah, itu yang banyak tidak dirasakan di kita hari ini. Jadi akhirnya rasa sama rata gitu kan, desa itu ya bahwa harus ada kepala desa, ada aparat desa, ada rakyatnya gitu kan, baru seperti pemerintah pada umumnya gitu. Padahal nggak seperti itu. Ada mekanisme-mekanisme yang sebenarnya unik untuk bisa dipertahankan. Di undang-undang desa mempersilahkan begitu? Sangat mempersilahkan justru. Itu yang namanya hak asal usul. Hak asal usul ya? Yang kedua kan subsidiaritas. Yang pertama itu kan rekognisi. Jadi rekognisi itu yang menjadi menarik sebenarnya adalah negara mengakui terhadap apa yang sudah ada di desa sebelum negara ini terbentuk, terhadap kewenangannya,
terhadap mekanisme pengambilan keputusannya, terhadap pelaksanaannya, sampai terhadap haknya. Contoh sederhana, kalau ada tanah yang di situ memang dikelola bagus selama ini, sebelum Indonesia berdiri, itu ada disebut tanah yang memang yang dikelola oleh masyarakat, dan itu diambil oleh negara pada saat itu untuk kepentingan yang lain gitu kan. Tetapi pada saat undang-undang desa ini disahkan, itu rakyat itu, masyarakat desa itu bisa minta lagi gitu, bahwa itu tanah desa gitu, bisa dikelola untuk kita, untuk kepentingan kesejahteraan kita gitu. Sepanjang orang desanya punya kemampuan untuk mengelolanya gitu. Kan itu sebenarnya luar biasa. Iya. Nah tetapi ruangnya itu nggak dibuka problemnya. Nah itu jadi kodenya. Ruangnya nggak dibuka. Jadi masih begitu banyak aturan-aturan dari pemerintah yang membuka, tidak memberikan ruang itu gitu kan. Bertabrakan atau bagaimana? Sebenarnya bukan bertabrakan, mungkin belum saatnya gitu kan. Pemerintah melihatnya masih ada kepentingan yang lain yang harus diprioritaskan. Contoh ini COVID kemarin kan, buru-buru kan. Akhirnya kan jadi rame-rame urusan COVID dulu diberesin. Urusan ini, nanti rakyatnya dikasih yang sedikit aja, jadi akhirnya nggak terlihat. Tapi sebenarnya bukan soal itu, tapi soal mau nggak negara itu memberikan ruang kepada masyarakat tadi itu, untuk memberikan keleluasaan kepada mereka untuk berwenang mengurus dirinya sendiri gitu. Karena mereka yang paham situasi apa yang terjadi di dalam. Dan masih sedikit orang-orang desa yang paham soal keleluasaan itu ya. Iya. Yang lainnya masih bahwa desa itu bagian dari sebelum-sebelumnya. Bagian dari pemerintah daerah gitu. Yeah. Camat adalah pimpinannya gitu kan. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kalau sebelumnya iya. Kebayang nggak sebelum undang-undang desa ini dilahirkan atau dibentuk oleh para pelopornya, salah satunya Mas Budiman Sujatmiko dan Mas Mukowam kalau tidak salah waktu itu ininya, itu menyebutkan bahwa pada saat sebelum undang-undang desa ini disetujui, orang desa itu hanya diminta untuk ikut musdos, ikut musdes, ikut musrembang di kecamatan, ikut ini. Hanya disuruh ikut merencanakan, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah perencanaan itu dibuat. Karena memang tidak ada satu kepastian gitu kan. Pemerintah di atasnya memberikan persetujuan terhadap apa yang sudah disetujui itu. Ya, itu sama dengan kamu boleh merencanakan apapun, tapi nanti pada saat saya mau ngasih tergantung saya gitu kan. Kata bupatinya itu, kata anggota DPR-nya. Nah, yang sekarang enggak. Yang sekarang itu, nih, kamu diberikan berwenang untuk mengambil keputusan, bermusyawarahlah. Keputusan yang terbaik di antara teman-teman itu adalah keputusan yang memahami apa yang terjadi di masyarakatnya, dan kasih uang nih, pelapornya sebesar ini. Uang yang ada ini tolong gunakan sebaik-baiknya. Soal berikutnya, apakah itu digunakan baik dan tidak digunakan, kan soal ada aturan main yang harus dibuat. Nah, mestinya pemerintah kan itu sebenarnya mengatur bagaimana supaya tidak terjadi kecolongan, tidak terjadi dominasi gitu kan oleh kepala desanya atau oleh orang tertentu yang menjadikan kepentingan masyarakat banyak itu tertutupi oleh kepentingan seseorang itu atau kelompok itu. Nah ini yang mestinya dibereskannya itunya, bukan langsung nggak percaya apa emang benar nih rakyat di seluruh Indonesia ini bisa menyelesaikan, dikasih uang miliaran gitu kan, dan itu bisa diselesaikan. Buktinya sekarang pembangunan di mana-mana itu justru lebih bagus di desa gitu kan dibanding jalan kabupatennya gitu contohnya. Di tempat saya sendiri jalan kabupatennya buruk gitu kan, tapi jalan ke kedusunan-kedusunannya yang dikelola karena memang di situ ada kewenangan desa untuk mengelolanya bagus. Sekarang contohnya di mana yang sudah melakukan itu tuh? Hampir di mana-mana. Di Pulau Jawa juga begitu rata-rata. Jadi jalan ke kedusunan, jalan ke RT, jalan ke gang, kalau infrastruktur ya, itu udah benar. Walaupun memang ini juga catatan ini Kang Ing, masih sangat fokus orang-orang di kita ini bahwa seolah-olah pembangunan itu infrastruktur. Padahal kan bukan soal itu gitu kan. Saya nanti akan cerita yang berikutnya, justru yang jadi fatal itu adalah ketiadaan sumber daya yang manusia yang cukup untuk mengelola potensinya. Yang di situ jarang orang fokus untuk menyelesaikan bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan. Kalau sekarang kan enggak, jalan sudah bagus. Contoh ini sudah dicor. Berikutnya tahun berikutnya apa? Wah ini udah dicor nih, kita kohotmik lagi gitu sekarang. Gitu kan. Berikutnya lagi gegang lagi gitu. Soal infrastruktur gitu. Padahal sebenarnya ini orang di sini itu ada yang dibutuhkan potensinya sawah, yang dibutuhkan apa? Orang yang ahli tanah, orang ahli pupuk, orang ahli benih gitu kan.
orang ahli bagaimana meningkatkan kapasitas produksi padi yang dari 1 meter persegi itu berapa kilo naik ke berapa kilo kan gitu. Kan sebenarnya dibolehkan di situ dalam untuk menggunakan dana desa itu gitu. Itu tuh boleh. Jadi soal kemajuan desa itu sekarang apa dong parameternya? Kalau parameter sekarang kan kalau dilihat dari undang-undang dari Kementerian Desa kan berapa puluh kilo jalan yang sudah terbangun, berapa gedung yang sudah diperbaiki, kan gitu kan? Berapa itu kan gitu. Masih walaupun SDGs kalau orang bilang beberapa hal yang berhubungan dengan soal-soal tadi itu dibahas, tapi tetap masih mindset ke infrastruktur. Dan hari ini memang orang senang dengan itu. Dengan itu. Nah itu aja sebenarnya yang jadi catatan-catatan itu. Nah tetapi pada saat momentum kemarin ada 2 tahun COVID, permasalahannya itu ketutup itu seolah-olah jadi dana desa dipakai untuk mengatasi COVID gitu kan. Itu aja. Dan sih. Itu lebih jauh lagi sebenarnya. lebih melanjang lagi sebenarnya. Lebih panjang lagi. Benar. Nah jadi pembelajaran yang saya hadapi dari tadi itu kenapa saya kembali keluar keluar sana sebenarnya juga banyak gitu kan. Kalau di sini ceritanya soal kesenjangan infrastruktur, kalau di luar di Papua kan kesenjangan digital. Kalau di sini mungkin tinggal nelpon udah bisa gitu kan segala macam, di sana nggak ada sinyal gitu kan. Ada sinyal tapi nggak ada akses internet kan gitu. Ada akses internet terbatas kapasitasnya dan segala macam. Itu tuh yang begitu-begitu saya jadi pulang pergi ke sana itu gara-gara salah satunya untuk menyelesaikan soal kesenjangan yang lainnya lah selain infrastruktur tadi yang di desa. Ya, ini coba kembali ke desa, ke desa di Jawa khususnya ya. Jadi yang menjadi sorotan warga di Jawa kan relatif sama masalahnya. Misalnya infrastruktur yang buruk yang jelek, kemudian tidak menyalurkan bantuan sosial secara benar. Betul. Nah itu seharusnya seperti apa sih yang diukur dari kepemimpinan kepala desa misalnya? Kalau saya mengukur keberhasilan dana desa mestinya, undang-undang desa mestinya keberhasilannya di dalam bagaimana mereka mengambil keputusan. Jadi kalau ingin berhasil tidaknya kita mengukur bahwa desa itu benar, sebenarnya seberapa banyak orang yang ikut terlibat dalam mengambil keputusan. Kan gitu. Karena semakin terbuka kan mengambil keputusan itu kan sebenarnya adalah satu tema yang di dalamnya di situ apa yang digelisahkan oleh rakyat di situ terungkap, apa yang diinginkan oleh rakyat di situ terungkap, apa yang dipunyai oleh rakyat di situ terungkap. Kan nggak mungkin di musyawarah desa tidak membicarakan berapa sih jumlah uang yang akan dimasuk ke desa itu. Nah tetapi kan semakin hari sekarang karena dianggap rutin, akhirnya cukup saja RT, cukup saja RW, cukup saja aparat desa dan BPD hadir, itu dianggap merepresentasikan desa. Sehingga yang terjadi gitu kan, akhirnya ngobrolin musyawarah desa itu bukan lagi soal substansi, tapi soal administratif. Ada nggak daftar hadirnya? Ada nggak fotonya lagi kumpul? Gitu kan? Ada nggak surat undangannya? Belum lagi yang antara suka dan nggak suka sama orang kan? Itu justru itu karena pada saat momentum itu dibuat, akhirnya orang yang tidak disukai, orang yang banyak ngomong bahasanya yang segala macam, wah jangan dikasih ajak lah ngambil keputusan nanti nggak selesai. Nah jadi di situ bos. Jadi saya ngelihat bahwa problematika hari ini di desa itu pada saat ini jadi rutin gitu kan, musyawarah jadi rutin dan segala macam itu bukan membaik. Jadi makin mengkhawatirkan gitu kan. Jadi sangat sedikit sekali yang menginspirasi desa-desa yang benar-benar menjadi keterbukaan informasi publiknya benar gitu kan. Akuntabilitasnya terhadap penggunaan dana desanya benar gitu. Jadi makin tidak ini gitu. Karena makin kebayanglah kalau udah rutin gitu kan. Masyarakat bilang kita rapat habis gitu-gitu aja nggak ada ini. Kita nggak berubah-berubah ini kan gitu. Padahal coba kalau bayangkan yang dibahas kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi kalau di Utara Pantura beras. Bagaimana memastikan sumber air terpenuhi supaya tidak ada hujan gitu kan. Bagaimana menyelesaikan ini. Kan solar itu bukan infrastruktur itu. Jadi pada saat ngomongin begitu, supaya tabu gitu, itu ngomongin diri sendiri. Enggak, undang-undang desa itu sebenarnya untuk ngomongin diri sendiri kok. Bukan untuk ngomongin orang lain gitu. Ngomongin tentang kita datang di situ mewakili siapa. Oh saya ini petani sehari-hari, maka saya harus menyelesaikan permasalahan petani tadi gitu. Saya butuh obat, saya butuh pupuk,
Saya butuh yang menjadikan kenapa dulu produksi kita bagus sekarang jadi jelek gitu. Nah itu terserah mau urusannya sarana prasarana, mau urusannya SDM, mau urusannya aturan main gitu. Kan gitu ceritanya. Nah itu yang tidak banyak dibahas. Ini ide ini sebetulnya pernah ada dulu ya di PPK kalau nggak salah. Iya. Program pengembangan kecamatan. Iya. Atau PNPM. Kemudian berubah jadi PNPM. Nah itu kan orang banyak musyawarah, tapi kemudian karena lama realisasinya jadi bosan ya. Ya itu tadi dananya terbatas. Kalau PNPM itu kan dulu satu kecamatan 1 miliar. Iya. Kalau sekarang kan satu desa 1 miliar. 1 miliar. Terus yang berikutnya dulu berlomba-lomba orang untuk melakukan itu. Nah kalau dulu PNPM itu substansinya di masyarakatnya. Iya. Kalau sekarang kan nggak whole desa. Jadi ya pemerintah, ya perwakilan desa, yaitu BPD, ya masyarakat terlibat untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana desa itu. Nah, di kita hari ini mestinya undang-undang desa itu menghasilkan di situ, karena di situ potensinya peternakan, maka dia akan menghasilkan domba terbesar di situ. Karena sah kok undang-undang desa dibelikan bibit domba contohnya, sah, nggak ada yang melarang nanti. Sah kok undang-undang desa dibikinkan kandang domba, sah gitu kan, diberikan bibit rumput pakan, sah kok itu, gitu kan, dan dikelola sesuai dengan kemampuan. Apa yang tidak sah? Apa bedanya kalau tinggal dibungkus bentuk kelembagaannya apa? Oh ini bisa BUMDes kelembagaannya, oh ini bisa lewat LPM, oh ini bisa bekerja sama dengan undang-undang desa itu. Salah satunya menyebutkan di situ desa berhak untuk melakukan kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga. Desa bisa mengundang perguruan tinggi manapun. Kita butuh nih perguruan tinggi dari ini. Kita butuh dari wartawan yang bisa membuka. Butuh untuk ini kan. Nah, itu nggak muncul. Lebih maju ya. Mesti maju. Dulu kan bayang dulu pada saat disuruh melakukan perencanaan aja nggak ada duitnya aja mau gitu kan. Iya. Nah sekarang ada duitnya malah menyatakan bahwa kita ini terbatas gitu. Nggak terbatas. Dan ini maksudnya ketika ngomongin soal anggaran untuk desa yang besarnya juga cukup besar ya 1 miliar. Dulu kan satu kecamatan 1 miliar. Iya, betul. Tapi hasilnya sama ya, seragam gitu. Untuk ini. Ya, mungkin karena tidak tahu ya. Bukan itu yang saya bilang tadi, rutinitas. Yang melihat orang di musyawarah desa itu tidak lagi melihat sebagai membahas substansi. Tapi membahas masyarakat nggak tahu juga ya. Iya, memang sih banyaknya. Ada kebijakan-kebijakan atau keputusan dari yang ekstrim, misalnya dibelikan domba, dibelikan itu kan orang masih takut. Takut, betul. Apalagi ada pengawasan, diancam sama mana ya gitu yang nanti dilaporkan lah. Padahal sebenarnya siapa yang mengancam? Siapa yang melaporkan? Kalau memang tadi orang bergelisah terhadap, kan yang bergelisah, orang bergelisah terhadap apa sih sebenarnya? Pasti terhadap soal perut kan. Setelah berikutnya kan orang bertanya apa sih supaya bisa kita tidak kekurangan kan gitu. Maka kita tambahkan potensinya. Sekarang ini aja di undang-undang desa orang membantu aja boleh kok. Ini orang kalau bahasa Islamnya itu orang bayar zakat aja boleh gitu. Maksudnya orang dibantu aja boleh dari dana desa itu. Apalagi kalau itu distimulasi modalnya gitu, usahanya. Untuk begitu saja ya udahlah, karena kalian ini memang dalam posisi kesulitan segala macam, ya udah ini uang itu pakai untuk sembako dan makan aja nggak apa-apa. Boleh loh itu gitu. Apalagi nih ada uang 200 juta, ada uang 500 juta untuk modal usaha bersama dalam bentuk badan usaha milik desa. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di tahun 2020, itu kan BUMDes itu dianggap badan hukumnya tidak jelas. Dia mau seperti koperasi enggak, disebut PT juga bukan, karena cuma hanya badan usaha, menyebutnya badan usaha saja di dalam undang-undang. Tapi oleh Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan di pasal 117 itu undang-undang menyebutkan badan usaha milik desa menjadi badan hukum. Di PP 11 2021 menyebutkan khusus tentang badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Akhirnya itu BUMDes itu seperti layaknya koperasi, lebihnya ke ini gitu kan, bahwa dia bisa sebagai direktur utama BUMDes melakukan kerjasama dengan perbankan, bekerjasama dengan yang lain
berikatan terhadap usaha gitu kan. Modalnya ada gitu kan. Nah ini kan tinggal bagaimana mengumumkan saja di musyawarah desa itu, umumkan siapa yang bisa meningkatkan ekonomi kami dengan kapasitas seperti ini, gajinya segini. Ada nggak orang yang mau begitu? Ada, saya lihat. Mestinya kan ada yang berani begitu, bikin kualifikasi gitu. Seperti layaknya dia memilih kepala desa. Kalau kepala desa itu diputuskan harus mencoblos satu-satu, kalau BUMDes itu kan hanya menyebutkan saja di musyawarah desa. Kalau ini enggak, sekarang coba tanya aja, kalau siapa yang akan menjadi pengurus BUMDes, ditanyanya apa? Siapa di sini yang tidak punya pekerjaan? Kebayang nggak? Disuruh menyelesaikan permasalahan ekonomi umat, tapi yang ditentukan itu dicarinya adalah ada nggak nih saudara nih yang di sini yang kita yang tidak punya ini, yang nggak berpengalaman, yang tidak punya pengalaman, gitu kan? Jadi sebenarnya siapa coba ini kan nggak serius di dalam musyawarahnya itu, gitu kan? Mestinya coba bayangkan, pengurus BUMDes itu dia harus menyelesaikan, karena BUMDes itu ada dua peran ini cerita ke BUMDesnya dulu ya. Peran pertama itu adalah kita tahu masyarakat ini belum siap. Maka harus dilakukan adalah BUMDes itu melakukan pengembangan masyarakatnya dulu, pemberdayaannya, menyiapkan dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung disuruh usaha. Orang dalam kondisi lapar disuruh usaha, jadi modalnya habis untuk makan. Maka dia harus dikuatkan kapasitas. Kenapa dia punya kemiskin? Kalau ini kapasitasnya kurang, karena dia punya keahlian ini. Nah itu ditingkatkan. Setelah dia punya usaha baru dikasih modal. Nah itu baru unit usaha. Nah jadi dua ini geraknya berjalan. Sekarang nggak boro-boro ngomong begitu, Bos. Ngomongin di desa tentang BUMDes saja, orang itu tadi, siapa yang jadi pengurus BUMDes? Disangkanya BUMDes itu Karang Taruna ya? Padahal dia bisa menyelesaikan. Apakah 90% bisa dipakai untuk itu? Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang menyatakan uang yang tersisa ini kita pakai modal BUMDes. Nggak ada yang larang. Karena sejatinya undang-undang desa itu untuk mensejahterakan. Kalau undang-undang desa dibangun untuk menyelesaikan infrastruktur, itu selama-lamanya iman sebenarnya. Orang yang kalah, ya udahlah, bangun infrastruktur itu sebenarnya orang biasa juga udah langsung ngerti gitu kan. Bisalah itu punya ide itu. Enggak. Ini harus keluar. Karena itulah ruang yang mestinya undang-undang desa itu sebenarnya ruang itu. Yang tadinya begitu sulit orang desa itu mendapatkan pengakuan terhadap kewenangan melakukan mengambil keputusan, yang kedua diberikan. Nggak enak gimana itu negara, Mas. Jadi ini salah siapanya ya? Salah siapa sebetulnya? Mengapa anggaran untuk desa menjadi sempit? Ada sebagian yang masih belum rela orang desanya. Orang desanya itu mandiri. Jadi masih ragu gitu ya. Apalagi memberikan dana yang besar untuk BUMDes dengan orangnya yang siapa ya kan? Iya, itu kan karena soal. Kan kalau negara ini masa mereka juga membentuk sebuah birokrasi yang begitu besar aja dia mampu. Masanya untuk menyelesaikan satu instrumen yang pas untuk menyelesaikan bagaimana pengawasan ketat itu bisa dilakukan. Ya rekrutmen yang benar untuk pendamping desanya kan. Kan mestinya pendamping desa itu bukan hanya pendamping untuk menyelesaikan soal bagaimana dana desa itu disalurkan, bukan. Pendamping desa itu orang yang memahami undang-undang desa untuk menjadi ahli dalam menyelesaikan permasalahan desa. Nah, pendamping desa itu selama ini siapa yang rekrut tuh? Ya, Kementerian Desa lah. Desa. Kan itu soal di Kementerian Desanya kan, untuk memastikan bahwa siapa yang harus menjadi pendamping desa. Yang jadi pendamping desa itu mestinya ini kumpulan para ahli. Jadi tenaga ahlinya desa lagi di wilayah di sini pesawahan. Ya ahli-ahli produksi beras lah gitu kan minimal. Ahli-ahli produksi pertanian yang ada di situ. Ahli-ahli perikanan yang ada di tempat itu gitu. Jadi jangan nanti muncul datang ke situ ahli administratif yang dikejar akhirnya tadi bukan bagaimana inisiatifnya itu yang bagus segala macam, yang dicari itu tadi daftar hadirnya mana, berita acaranya mana, gitu kan. Jadi orang jadi takut dengan urusan itu dan akhirnya menjadi ahli pembuatan jalan ya. Betul. Berikutnya jadi paling banter jadi teknik jadi teknik sipil gitu. Ngukur kedalaman gitu berapa ini segala macam. Nah ini yang kalau saya ngelihat mestinya kalau kemarin 4 tahun atau 5 tahun penggunaan dana desa itu digunakan dengan optimal, desa itu sejahtera. Karena kan coba masalahnya apa? Orang dikasih modal 1 juta aja udah bersyukur kan?
ultramikro kita itu udah 1 juta 2 juta aja udah merasa ada tambahan meningkatkan. Ini kalau itu uang dibagi saja itu yang 1 miliar itu ada 800 kepala keluarga gitu, yang di tempat yang lain mungkin di sini ada yang sampai 3.000, 4.000 atau 5.000 kepala keluarga gitu. Tapi kalau yang rata-rata 1.000 keluarga itu kan sama dengan 1 juta 1 orang, 1 keluarga. Sebetulnya dari evaluasi sampai sekarang ini gimana sih pengaruhnya anggaran ke desa itu apa gitu ya, kebaikan untuk kalau secara umum termasuk dianggap jauh lebih signifikan secara umum ya. Yeah. Karena apa? Karena kebayang nggak, dana desa itu kan kecil, cuma 3% dari dana transfer daerah, gitu kan? Dan itu kalau dibandingkan dengan dana-dana yang besar yang lainnya yang 3 ribuan triliun itu kecil sekali. Tetapi ya itu tadi signifikannya adalah betul perbaikan terhadap infrastruktur di desa itu ada, dan itu diakui. Saya merasakan betul bagaimana jalan di desa itu jauh lebih baik dibanding jalan kabupatennya. Gitu. Itu menandakan apa? Ada manfaat. Coba kalau dulu nggak ada dana desa, mungkin sampai hari ini kita tidak melihat ada aspal di sekitar kita gitu kan. Jangankan ke desa-desa yang ke kedusunan-kedusunan gitu, ke desa sendiri aja nggak diperhatikan gitu. Dalam konteks itu benar. Tetapi memang mestinya adalah ini ada upaya yang harus lebih serius untuk memastikan bahwa dana desa ini dipakai untuk tadi kesejahteraan. Tapi juga sosialisasi penggunaan anggaran desa juga harus digencarkan. Kalau itu mestinya udah selesai lah. Udah berapa tahun ini? Di situ ada Kementerian Desa. Hasilnya kan Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri yang ngurusin pemerintah desa. Kalau gitu dapat anggaran desa ke situ lagi penggunaannya. Ya ini memang banyak harus menginspirasi. Pentingnya teman-teman pilar ini demokrasi yang keempat ini nih. Dan media juga selalu dihiasi dengan penyalahgunaan anggaran desa. Coba kalau diperlihatkan bagaimana banyaknya inspirasi desa yang sebenarnya untuk melakukan itu. Kan ini juga mesti yang ini ya, kita saya sih berharap betul bahwa inisiatif yang dari luar itu, yang orang-orang dari itu banyak yang sudah berhasil. Walaupun juga banyak lagi yang tidak, yang seperti tadi itu penggunaan dana desanya itu di tempat tertentu, apalagi di Papua atau di mana gitu kan. Sudah pemantauannya, monitoringnya juga lemah gitu kan. Udah kebayang itu mah. Tapi kita ya coba yang di Pulau Jawa aja, di Jawa Barat dan segala macam, ada juga beberapa yang sudah jauh lebih. Nah, indikator-indikator adalah memang soal kepemimpinan. Kepemimpinan di desa, terutama kepala desa itu menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya penggunaan dana desa di sana. Karena sangat menentukan. Iya. Kang Irman punya impian seperti apa tentang terhadap desa ini ke depan? Impian saya ya. Iya. Dengan adanya undang-undang desa lah. Iya. Karena orang desa berhasil menyelesaikan permasalahan di desanya, itu menandakan persoalan bangsa ini selesai. Iya. Karena Indonesia itu sangat tergantung dengan sumber dayanya yang ada di desa. Termasuk Mustesh juga. Ya itu. Karena sumber daya juga ya. Iya. Jadi sebenarnya undang-undang desa itu salah satu menyelesaikan bangsa ini adalah menegakkan dan menerapkan undang-undang desa itu dengan benar. Terus yang kedua ini, salah satu di undang-undang desa itu ada soal pemetaan desa. Peta desa kalau benar selesai nih peta Indonesia hari ini. Nah, sekarang masih belum benar. Tanya aja sama badan itu, geospasial itu. Paling baru nggak sampai 30-40% batas ini antar desanya. Ini jangan antar kecamatan antar desanya udah selesai. Masih panjang. Jadi kesemrautan orang jadi negara ini tidak paham bangsa ini, itu karena soal peta itu. Ini peta sederhana, ini peta perumahan dengan peta tambang, dengan peta ini bisa sambil tumpang tindih karena soal itu. Nggak heran ada lahan-lahan yang harusnya produktif menjadi tidak produktif karena ada pemukiman situ, perumahan. Tahu-tahu satu kawasan perumahan jadi kawasan taman nasional gitu kan, atau jadi hutan produksi kan gitu segala macam. Karena memang petanya
nggak ini gitu. Nah sebenarnya kalau undang-undang desa diterapkan di situ bisa kan harus selesai dulu kan, minimal bicara desa harus selesai juga dulu itu desa itu apa gitu kan, di mana tempatnya, terus di batasnya dengan siapa, di situ ada siapa saja, ada rumahnya siapa, ada wilayahnya siapa dan potensinya apa dan segala macam harus diidentifikasi. Ya gimana kita mau menyelesaikan itu kalau tidak, nah dan itu bisa diselesaikan di musyawarah. Ada yang bergelisah gitu. Kan jangan sampai di sebelah ada sungai, tapi di sisi yang lain di desa tetangganya kesulitan air gitu kan. Kan kalau ada peta bener mah kan tinggal melihat oh ternyata bisa disalurkan ke situ, bisa dibangunkanlah dana desa untuk mengalirkan air kan gitu. Nah yang begitu-begitu kan banyak yang belum selesai. Ya, Kang Irman, ini saya merasa bersyukur karena dikuliahi lah dan saya senang juga akhirnya dapat kuliah yang begitu berharga dari sahabat saya ini, terutama soal penggunaan atau anggaran dana desa ya, yang menurut Kang Irman itu sebetulnya desa bisa leluasa untuk membuat apa aja, tapi kemudian kita sampai sekarang masih tabu membahas soal anggaran untuk yang tidak umum ya, misalnya selain untuk penggunaan pembuatan jalan, apalagi yang ternyata juga sangat bisa untuk apa saja, termasuk untuk ternak, untuk apa ya Kang Irman? Ya untuk memberikan beasiswa sekolah aja bisa kok. Itu menurut kalau kita sih yang nggak tahu, kok ada desa sih untuk beasiswa penduduk, kan mungkin orang berpikir begitu, tapi ternyata bisa. Dan ini juga pelajaran bagi para kepala desa untuk membuka lagi undang-undang desa, dan di situ kita akan menemukan apa sih yang tidak biasa untuk pembangunan desa ini. Terima kasih Kang Irman. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.